Terungkap sederet fakta unik di balik peringatan Hari Kemerdekaan RI yang jatuh di setiap tanggal 17 Agustus. Seperti diketahui, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digelar pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Kala itu, proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Ada beberapa hal unik di balik pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 1945. Salah satunya ada unsur mistis pada pemilihan tanggal tersebut. Berikut ulasannya melansir dari kompas.com dalam artikel Fakta 17 Agustus dari mesin ketik Nazi hingga mikrofon kemerdekaan. Yang pertama, alasan dipilihnya 17 Agustus. Dikutip dari buku 17845, Fakta Drama Misteri yang ditulis oleh Henry F. Isnaini, Soekarno mengakui sudah merencanakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena ada unsur mistis jika dikaitkan dengan 17 Agustus. Ditelaah lebih dalam, jika dikaitkan dengan penanggalan Jawa, 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat Legi. Kata Legi dalam bahasa Jawa artinya manis. Tanggal 17 juga diperingati dengan peristiwa diturunkannya Al-Quran. Selain itu, tanggal 17 dapat dikaitkan dengan perintah Nabi Muhammad kepada umat Islam untuk bersembahyang 17 rakaat dalam sehari. Yang kedua, Presiden Soekarno diasingkan. Chiao Ki-song adalah seorang petani yang tinggal di sekitar Sungai Citarum. Ia adalah warga keturunan Tionghoa Hakka yang lahir sekitar tahun 1880 di desa Pacing, Sambo, Karawang. Chiao Si-kong pernah tercatat sebagai tentara pembela tanah air atau PETA. Pemilihan rumah Chiao Si-kong karena rumahnya jauh dari kepadatan penduduk dan tertutup oleh pohon yang rimbun. Awalnya, rumah Chiao Si-kong digunakan sebagai lokasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi, rencana ini dibatalkan karena kedatangan Ahmad Subarjo meminta Soekarno dan Hatta membacakannya di Pegangsaan Timur, Jakarta. Yang ketiga, dicetak dengan mesin ketik milik Nazi. Banyak cerita di balik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Salah satunya ihwal mesin tik yang digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Mesin tik yang jadi saksi bisu lahirnya Republik Indonesia itu ternyata milik perwira Angkatan Laut Nazi Jerman yang dipinjam khusus untuk mengetik teks proklamasi. Saat itu, penyusunan naskah proklamasi dikerjakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ketika tulisan tangan naskah proklamasi akan dicetak, ternyata di rumah Maeda tidak ada mesin ketik. Pembantu Laksamana Maeda, Satsuki Mishima, diperintahkan untuk mencari mesin tik. Ia kemudian pergi ke kantor militer Jerman menggunakan mobil jeep untuk meminjam mesin tik. Di sana, Satsuki bertemu perwira Angkatan Laut Nazi Jerman Mayor Kandelar yang bersedia meminjamkan mesin tik. Sesampainya mesin tik di rumah Maeda, Sayuti Melik ditemani BM Diah mengetik naskah proklamasi. Yang keempat, pemilik mikrofon kemerdekaan. Mikrofon punya peran penting dalam catatan sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya mikrofon, pengucapan teks proklamasi bisa diketahui seluruh dunia. Ada cerita di balik mikrofon yang digunakan Soekarno. Soekarno sempat menyebutkan dari mana mikrofon yang ia gunakan saat membaca teks proklamasi. Akan tetapi, pernyataan Soekarno dibantah mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri pertama RI Ahmad Subarjo bernama Sudiro. Pada 6 September 1972, saat menyampaikan pidato di Lembaga Pembinaan Jiwa 45 Jakarta,
Sudiro menyinggung mikrofon yang dikatakan Soekarno hasil curian. Menurutnya, pemilik mikrofon itu adalah warga negara Indonesia bernama Gunawan. Gunawan adalah pemilik Radio Satria yang bertempat tinggal di Jalan Salemba Tengah 24 Jakarta yang saat ini menjadi Rumah Sakit MH Tamrin Salemba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.